Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas atau memenuhi tugas ujian praktek dari domain Reinforcement Learning dengan analisa algoritma itu menggunakan Markov Decision Process atau MDP dengan kasusnya adalah menggunakan frozen light. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Sepia Nazwa Auliani, teman-teman bisa panggil saya Sepia. Saya berasal dari Universitas Karyau dan sekarang mengikuti program MBKM Orbit dan berada di kelas Granada. Nah, analisa yang akan saya bahas dalam domain RL ini atau reinforcement learning ini adalah real world case atau frozen like dengan pendekatan itu menggunakan algoritma Markov decision process. Latar belakang dan rumusan masalah dari frozen lake sendiri adalah frozen lake ini tuh merupakan sebuah konsep permainan simulasi yaitu mencari jalan keluar. Nah, di mana rintangan itu adalah sebuah danau dan pemain ini atau agennya akan mencari rute untuk bisa sampai ke tujuan akhirnya. Nah, bagaimana kita atau MDP ini mencari peluang atau berapa peluang yang berhasil dilakukan oleh pemain hingga sampai tujuannya. Nah, latar belakang dari MDP sendiri. Nah, MDP ini adalah analisis frozen lake dengan pendekatan RL atau MDP di mana agen diminta atau diajarkan belajar untuk memilih tindakan yang optimal berdasarkan keadaan yang ditemukan dengan imbalan yang diterima. Jadi setiap tindakan itu ada imbalannya. Dengan demikian, agen dapat menghasilkan jumlah imbalan yang diterima dan berhasil mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, konsep dasar seperti ini digunakan dalam frozen lake ini. Frozen lake ini dapat diterapkan pada berbagai kasus di dunia nyata yang memerlukan pengambilan keputusan yang cerdas dan juga efektif. Nah, berdasarkan lingkungan dan situasi yang dihadapi. Nah, bagaimana MDP ini menghitung peluang yang berhasil dilakukan oleh pemain hingga sampai tujuannya? Nah, tujuan dari analisa MDP ini adalah dengan menerapkan reinforcement learning atau RL dengan algoritma MDP dalam permainan simulasi frozen lake, agen dapat memperoleh imbalan yang maksimal dan mencapai tujuan yang ditentukan dengan efektif. Hal ini dapat membantu agen dalam memecahkan masalah di dunia nyata dan juga memerlukan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif dan juga cerdas. Nah, sedikit informasi atau materi dari teori ataupun algoritma yang dipakai dalam RL ini. Nah, Markov Decision Process atau MDP adalah model pengambilan keputusan yang berdasarkan teori atau rantai Markov. Nah, jadi pengambilan keputusan itu tergantung dari teori atau rantai Markovnya sendiri. Nah, suatu model MDP ini dapat dikatakan jika keadaan selanjutnya itu tergantung pada keadaan saat ini, gitu. Jadi MDP ini digunakan dalam RL ini sebagai model yang menyediakan informasi tentang lingkungan dan bagaimana seorang agen dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut, dan MDP ini juga menyediakan informasi tentang reward dan dapat diperoleh agen jika melakukan sesuatu tindakan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi setiap tindakan yang agen lakukan itu akan mendapat reward sendiri. Nah, pemodelan RL pada frozen lake. Nah, yang pertama itu adalah menghitung fungsi nilai atau persamaan Bellman. Yang kedua itu adalah memperbarui fungsi nilai hingga kondisi stabil tercapai. Kemudian ada update polis berdasarkan key value-nya. Kemudian menentukan parameter untuk iterasi nilai dan juga polisi. Kemudian kita melacak sejumlah state yang diambil agar polisi dapat convergent. Nah, untuk pemodelannya sendiri itu ada dilihat dari heatmap iterasi polisi ini dengan nilai dan fungsi nilai dan arahnya. Mungkin kita bisa ke codingannya. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk bisa sampai ke tujuan akhirnya. Ya, seperti biasa dalam penggunaan Python, kita harus import dulu
package-nya agar bisa dijalankan. Kemudian ini adalah rute yang akan agen jalankan untuk mencapai final destination-nya atau hasil akhirnya. Di sini ada danau-danaunya, jadi bagaimana peluang dari agen ini untuk mencapai final akhirnya atau final destination-nya. Nah, kita hitung dulu offshore. Nah, ini kita hitung dulu bagaimana lingkungan dari frozen lake itu 8x8 itu berguna untuk kita memahami nih bagaimana karakteristik dari lingkungannya. Kemudian setelah kita tahu nih karakteristik dari lingkungannya, kita dapat melihat nih bagaimana display dari sampel action yang akan dilakukan. Nah, jadi si agennya ini dari tempatnya berada atau rumahnya, dia mulai berjalan nih untuk mencapai ke final destination-nya. Tapi peluangnya itu kita belum dapat nih. Apakah si agen ini dapat peluang yang bagus atau tidak. Kemudian kita hitung persamaan nilainya menggunakan persamaan Bellman dengan update policy dan key value. Berdasarkan policy dan key value-nya, kemudian kita tentukan parameter iterasinya untuk mendapatkan langkah-langkahnya. Kemudian kita dapat convergent setelah 16 step. Nah, di mana ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan telah stabil setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan selama 16 iterasi. Jadi, si agen ini melewati 16 langkah untuk bisa mencapai ke hasil akhirnya. Namun, apakah kebijakan itu optimal atau tidak? Nah, setelah dilakukan convergent tadi itu, setelah dia bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan, dan berhenti, dan artinya setelah 16 ini agen memilih untuk tindakan optimal. Nah, bagaimana tindakan optimalnya? Setelah menampilkan heat map-nya. Nah, ini di heat map-nya ya. Jadi heat map ini tuh berguna untuk memvisualisasikan strategi atau keputusan yang diambil oleh agen dalam setiap tindakan atau posisi dalam lingkungannya. Jadi ada beberapa nilai ataupun arah yang dapat si agen ini lewati. Nah, jadi oleh karena itu heat map dari iterasi polisi ini berguna untuk memvisualisasikan keputusan ataupun strategi yang diambil oleh agen serta meningkatkan performa agen dalam memecahkan masalah yang diberikan. Jadi itu tuh berupa visualisasi untuk agennya untuk melewati rintangannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada Markov chain-nya. Ini ada berupa chain perhitungan Bellman-nya kayaknya. Kemudian kita buat informan danau-nya ini beku atau seperti apa. Nah, dan dihasilkan 0. Hasil dari 0 ini adalah nilai reward-nya. Jadi setelah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen tadi mendapatkan reward sebesar 0. Nah, kenapa 0? Jadi ketika agen ini mencoba menyelesaikan lingkungan frozen lake dengan menggunakan algoritma RL, hasil 0 ini menunjukkan bahwa agen tidak berhasil menyelesaikan dan tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks perbandingannya, semua ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja algoritma dari LL-nya dengan lingkungan yang berbeda, termasuk lingkungan atau simulasi lainnya seperti dalam buku yang licin untuk apakah melihat algoritma tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah tertentu. Nah, dalam permasalahan MDP ini, agen ini belum berhasil mencapai reward-nya. Artinya, langkah-langkah yang dilaksanakan tadi itu belum tentu benar atau salah. Nah, kemudian kita cari lagi nih value function dan polisinya agar mencapai optimal dari MDP-nya. Dan didapatkan bahwa setelah ditemukannya 15 iterasi ini menandakan bahwa algoritma MDP ini berhasil menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi yang optimal dalam jumlah iterasi yang lumayan sedikit. Nah, dengan demikian, output dari convert after 15 step atau converge atau setelah 15 langkah menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan telah diambil setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan selama 15 iterasi, dan juga kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang optimal dalam lingkungan frozen lake yang diberikan. Kemudian kita lihat rata-rata reward-nya yaitu dari 10.000 langkah yaitu adalah 1,0. Nah, reward rata-rata lebih dari 10.000 ini reward rata-rata lebih dari 10.000 langkah ini adalah 1,0. Kenapa? Karena yang berarti bahwa agen telah berhasil mencapai tujuan yang ditentukan, itu adalah menyeberangi permukaan danau yang
licin tadi ya, setelah melakukan lebih dari 10.000 langkah atau tindakan dan mendapat imbalan sebesar 1,0. Nah, dalam konteks permainan simulasi Frozen Lake ini, langkah atau tindakan yang dimaksud adalah setiap gerakan atau yang dilakukan oleh agen ya, seperti langkah-langkahnya, kayak gitu. Nah, reward ini adalah pengukuran numerik untuk mengukur performa agen dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi yang dapat kita adalah 1. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, dari hasil hasil Google tadi didapatkan performa model, yaitu yang pertama adalah danau tidak dapat dilewati jika convergence setelah 16 step. Jadi setelah kita lewati 16 step itu danau nggak bisa dilewati karena sudah mencapai 16 step. Dan juga didapatkan reward lateralitas sebesar 1 dengan melewati lebih dari 10.000 langkah. Tapi danau dapat dilewati jika konvergennya setelah 15 step. Jadi mungkin setelah 15 langkah agen itu melangkah atau tindakan 15 langkahnya itu, maka danau itu berhasil dilewati. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari MDP ini adalah yang pertama, model ini mampu menuntun agen untuk mencapai titik tujuannya dengan 15 langkah tadi contohnya. Nah, model ini lebih cepat konvergen dapat pada kasus danau dapat dilewati. Jadi model itu lebih cepat convergennya pada kasus danau yang dapat dilewati. Dan model ini mampu beradaptasi pada kondisi danau yang dapat dilewati maupun tidak. Nah, reward yang didapatkan agen cenderung besar lebih mungkin berhasil sampai tujuannya. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai reinforcement learning dengan algoritma MDP. Mungkin video singkat ini dapat memberikan pelajaran bagi teman-teman semuanya, ataupun bagaimana analisa MDP menggunakan kasus Frozen Lake ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.